Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, hari ini kita bareng sama Ko Abed di Kelapa Gading nih. Gimana Ko? Kabarnya Ko? Baik, baik. Baik ya. Thank you, Mas. Ya, kita di sini punya nama Aro Hostel. Aro Hostel apaan? Jadi Aro Hostel itu sebenarnya tempat penitipan dan grooming ikan nih Om. Grooming ikan. Grooming ikan. Jadi idenya awalnya waktu itu lagi jalan-jalan, terus kita ngelihat ada satu hotel, bukan hotel yang mahal, Ya. tapi tempatnya nyaman. Nah, tempatnya nyaman, harganya juga terjangkau. Setelah itu waktu pulang ke Indonesia, akhirnya kenapa nggak kita buat tempat penitipan ikan gitu. Penitipan ikan. Akhirnya untuk progres juga ya. Progres. Ya, jadi sebenarnya gini, kita awalnya adalah mau buat seperti kayak penitipan anjing, seperti itu apabila ownernya lagi mau pergi ya. renovasi rumah dan lain sebagainya. Nah, cuman kemarin ada satu kasus kita lagi terima ikan lagi kena dropsy gitu. Nah, jadi sebenarnya apapun yang orang itu udah nggak sanggup untuk handle, kita bisa coba bantu gitu. Oke, kalau kita lihat dulu deh, sana yuk. Ayo. Oke. Ini udah berapa lama kau buka kok? Kita renovasi mulai dari November tahun 2021 tahun lalu. Ya. Lalu kita buka di setelah Lebaran tahun ini, yaitu di 14 Mei 2022. Gitu. Jadi di sini emang tempat penitipan untuk grooming juga, mungkin untuk ikan-ikan yang harus diprogres ya, bikin merah. Ya. Nah, contoh kayak misalnya ikan ini. Ikan ini sebenarnya kita keeping aja, tapi tanpa diprogres gitu. Jadi sebenarnya kita bisa, oke, kalau mau nitip aja, itu kita bisa. Kalau tetapi paketnya ada paket standar. Lalu kalau misalnya ada orang minta tolong diprogres dong, gitu. Kita juga tentu saja ada paket yang lain. Paket-paket lainnya ya. Ya. Kan ini ada penjualan juga kok. Atau gimana? Ini saya lihat banyak ada ikan-ikan. Ya, jadi sebenarnya gini, ini awalnya kita iseng sih, kita suka beli partai, lalu kita besarkan, setelah itu kita jual. Ya. Nah, kemarin ada kejadian unik nih, jadi ada ada orang datang, setelah itu ada yang not for sale, tapi orang itu maksa. Ya, asal harga cocok, lepas. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau penitipan itu loh biasanya berapa lama atau jangkanya itu 1 bulan 2 bulan atau gimana, ada triwulan atau gimana? Jadi sebenarnya gini, kita sendiri juga baru buka dari bulan Mei lalu, jadi kita belum ada setengah tahun. Idealnya sih sebenarnya kita membuka penitipan untuk 6 bulan. 6 bulan. Tetapi kayak kasus orang kemarin, dia mau maksa beli dan abis itu saya titip dong 5 bulan. Jadi sebenarnya kita fleksibel sih Om ya. Gitu, fleksibel ya. Ada 2 tipe orang yang kita pelajari yang mau menitipkan. Pertama adalah orang yang memang saya mau ikan saya bagus, tolong diprogres. Lalu tipe yang kedua adalah ikan yang bagus-bagus, saya kepengen keep di rumah, bos di rumah cuman kasih 4 akuarium, sisanya dikemanakan, sisanya baru yang dititipkan, gitu. Nah, jadi untuk saya sendiri juga sebenarnya kita belum bisa ambil patokan karena terus terang kita juga baru buka. Ya teman-teman ya, di sini untuk Aro Hostel ini lokasinya ada di Kelapa Gading. Letak persisnya di mana nih kok? Oke, jadi lokasinya sebenarnya kita di dekat Polsek Kelapa Gading. Untuk lebih jelasnya kita bisa dicari di Google Map Aro Spasi Hostel. Aro Spasi Hostel ya. Oke kok, yang mana nih? Yang sedikit. Oke, jadi ini terus terang ini punya pribadi. Ya. Gitu, ya kita lihat dari ekornya panjang, lebar, dayungnya juga oke. Mungkin masih ada PR sedikit lah di ikan ini, gitu. Oke, ini ya. Ini lagi puasa ini ya Pak ya? Lagi puasa karena kita ada PR besok. Oh iya. Oke, ini juga punya kita. Nah, ini adalah kebetulan salah satu titipan. Gitu. Kalau kita lihat dari dayungnya, dari ekornya, nah ini juga lagi mau dipuasakan juga, jadi kita sekali kerjain PR sekalian
Gitu, dari matanya kita ada PR. Buntutnya juga kita ada PR juga. Ini naik berapa ini kok? Ini kasar sekitar 3332 ya. Gitu. Nah, satu lagi yang contoh untuk yang ini adalah yang contoh yang lagi di karantina nih. Jadi ya. ini orang ikan ini sebenarnya habis digebukin sama saudara-saudaranya nih. Jadi kita udah punya SOP khusus bagaimana cara nanganinnya untuk ikan kalau sakit. Jadi sakit dari KS, dari dropsy, jamur hitam, atau misalnya luka-luka seperti itu. Gitu. Kalau yang ini sebenarnya partai pembesaran. Jadi kita mulai beli partai itu dari 22 atau 23 cm kemarin. Sekarang mungkin kira-kira udah sekitar 33 kali ya. Gitu. Nah, jadi pembesarannya ini kita sebenarnya pengalaman saya main arwana udah dari kecil nih, Om. Iya. Nah, cuman kalau dari dulu kan sebenarnya kan filtrasi gitu-gitu belum seperti sekarang ini. Kita ngelihat pengalaman kita dari piara arwana, dari piara ikan laut, dari pelihara ikan koi dan ikan koki, akhirnya sistem filtration kita baik yang untuk di akuarium maupun yang untuk di fiber itu kita menggunakan beberapa pengalaman sebelumnya seperti itu. Ya. Oke, nah kalau yang ini partai sumo, Om. Gitu. Ini saudara itu tanning alami ya kok ya? Ini pertama kita memang coba untuk tanning alami ya. Tanning alami sampai dia pipinya udah bedakan, sampai ekor-ekornya gitu udah mulai kelihatan. Nanti pada waktu udah umur ya 35-37 cm kita angkat, baru kita genjot pakai lampu. Oke, Kita ke atas. Kalau yang di sini sebenarnya area pengembangan kita, akuariumnya kita masih baru jadi juga. Iya. Kita di sini coba pakai sinar matahari untuk ngebantu untuk tanning alaminya dulu. Tapi tentu saja ya kita tetap bantu pakai lampu tanning. Jadi sebenarnya gini, kita preference kita memang pakai lampu aquasonic sih. Cuman ini lagi dicopot-copotin supaya kelihatan aja nih, Om. Iya. Kalau enggak kan ketutup-ketutup semua. Gitu. Ya, jadi ya ya memang ada beberapa orang memang preferensinya beda-beda, Om ya. Kebetulan kalau dari pengalaman saya pribadi, baik yang di sini maupun yang di rumah, kita kok cocoknya ke pakai aquasonic ya, Om ya. Sebenarnya kalau boleh jujur dari dulu sebenarnya kita nggak pakai aquasonic ya, kita pakai yang Philips kalau dulu ya. Tapi kita akhirnya kalau nggak salah sebelum pandemi itu mulai coba pakai aquasonic. Karena kan referensinya cukup banyak juga aquasonic gitu. Loh kok kelihatan memang oke. Padahal dulu lampu aquasonic itu saya pakai buat akuarium laut gitu. Actinic Blue. Yeah. Ternyata bisa juga dan ternyata memang oke sih gitu. Dan yang sampai sekarang yang di rumah juga aquasonic sih yang kita pakai ya. Awalnya sih sebenarnya gini, kalau di Aro Hostel sendiri untuk soft tanning
kita pakai matahari. Matahari. Ya. Sama pakai lampu view. Ya. Nah, begitu udah mulai bedakan dan lain sebagainya, kita udah bisa mulai tanning. Biasanya sih kita pakai satu lampu dulu, kita mainin durasinya. Oh, durasi ya. Iya, kita mainin durasi. Pertama kita mulai dari 4 jam dulu. 4 jam. Karena di Aro Hostel ini semuanya kita serba otomatis, serba pakai timer. Jadi untuk akuarium ini contohnya, di 34 kita bisa ini untuk pertama kali kita bisa nyalain lampu aquasonic, kita pakai satu aja. Kan praktis nih. Jadi kalau yang dulu rakitan kan kita mau satu, ini udah langsung dua walaupun dinyalainnya cuma satu gitu Om. Nah ini nanti ke depannya kalau ternyata ini udah waktunya untuk naik durasi udah naik, terus udah waktunya untuk pakai 2 lampu, ya tinggal tancap satu lagi. Iya benar. Pokoknya bertahap ya kok ya. Ya. Untuk ini satu lampu kalau memang udah mulai harus diprogres lebih lagi cepat lagi, tambah satu lagi. Ya. Jadi kita main durasi. Kalau durasinya ternyata udah mentok, baru kita tambah lampu. Gitu. Oke. Tapi kembali lagi feeling-feelingan juga sih Om. Ya semua kan memang biasanya kalau lampu tanning itu kan cocok-cocokan juga ya kok ya. Ya. Gimana? Kembali lagi dari pengamatan kita terhadap ikan masing-masing sih. Dari ikan ini dia cocok untuk dihajar dur 24 jam, ada yang ikan yang lain bisa sampai gosong, ya kembali lagi kan pengamatan kita masing-masing. Maka dari itu di sini di Aro Hostel, walaupun kita punya SOP-nya sendiri, tetapi kembali lagi kiper-kiper kita juga ngelihat setiap dari ikan tuh setiap hari diplototin, ini ada masalah apa, overtanning atau ini gitu. Oke. Ya. Nah, kok selama ini kan memang pakai lampu aquasonic itu yang mode rakitan ya, zaman kemarin-kemarin tuh ya. Dari 2019, 2019 ya, mode rakitan pakai box. Jadi ini sih Om, apa namanya? Kalau saya bicara mengenai yang di rumah ya Om ya. Jadi jarak antara akuarium belakang sama tembok itu paling cuma sekitar 7 atau 8 cm sih Om. Jadi kalau kita pakai yang bulky itu kayaknya nggak muat Om. Jadi kita cuma bisa satu sisi doang. Nah kemarin nemu yang ini. Terus terang saya belum coba di underwater sih gitu. Tapi kalau preferensi saya ya ini, apalagi ini kan udah ada tempelannya begini. Preferensi saya sih saya tempel dari luar begini sih Om. Gitu. Kenapa nggak di dalam kok? Sebenarnya di dalam bisa, cuman kadang-kadang kalau misalnya saya lagi pulang kantor, udah seharian lampu ke tanning jalan, habis itu lumutnya udah tebal gitu, terus mesti bersihin lumutnya, terus mesti di sela-sela lampu, kayaknya agak PR ya. PR ya. Kemarin ya saya udah tes juga sih sebenarnya no problem, bisa nempel gitu. Cuman ya ini sih kembali lagi ke preferensi pribadi juga sih Om. Gitu. Kalau misalnya di luar lebih ke arah di dalam ruang berenangnya ikannya lebih lega lah. Gitu. Nah, kita juga yang paling 5 menit 10 menit pulang kantor mau bersih-bersih kan kita maunya cepet nih Om. Gitu. Kalau ada lampu di dalam kan nubruk-nubruk. Cuman ya memang ini sih basically sih sebenarnya kayak kita punya lampu aquasonic yang rakitan. Bedanya ini lebih ringkas. Nah, yang kedua kadang kita juga udah nggak usah mikirin balasnya itu juga, nggak usah beli tempelannya tempelannya lagi kayak gitu. Lebih praktis lah gitu ya, tinggal datang pasang gitu ya. Betul. Nah, contoh misalnya kalau ini saya rencana mau pakai juga yang di ikan-ikan yang di tanning di sini, kayak ikan yang tadi kita lihat tuh. Kayak misalnya begini, misalnya kita ikan baru pertama. Kita ikan baru pertama di tanning kan kita pakai lampunya satu aja, nggak usah dua. Tetapi seiring berjalannya waktu mungkin udah perlu kita booster gitu, ya kita tinggal tancap aja gitu. Nah kalau ya di Aro Hostel kebetulan ini kan ada dua ukuran nih Om, yang semeter sama yang semeter 20. Ya karena keribetan pipa-pipa di belakang itu juga, makanya yang di belakang sih sebenarnya saya pakai yang ini, pakai yang semeter Om. Yang 1 meter. Yang 1 meter. Kalau yang di depan pakai yang 120. Jadi kalau Om lihat bisa kelihatan Om ya yang di belakang. Itu juga bisa.
Ya kecuali kalau ada beberapa ini ya, beberapa orang yang kebetulan kalau di Aro Hostel kan stikernya udah dicoak begitu tuh Om. Ya. Tapi kan nggak semua orang kemarin sempat mikirin ngecowak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin stikernya backgroundnya apa namanya full itu ya, tancap aja belakangnya. Iya. Gitu. Tinggal tempel aja. Kalau urusan lumut ya itu udah resiko hobi lah Om. Iya. Oke. Gitu kan. Ya. Oke sih, praktis ini Om. Praktis ya. Ini kan lampu aquajonik baru ngambil nih. Ya. Baru. Ya, baru pakai ya. Sebelumnya emang udah pakai aquajonik yang model rakitan ya. Ya. Nah, ini jualan juga atau gimana? Enggak, kita murni kita beli untuk kita pakai sih Om. Gitu. Jadi kita nggak jualan, jadi kita juga nggak yang gimana gitu. Jadi kita murni ini kemarin saya lihat kok kayak lebih praktis. Jadi praktis dari dari bentuknya sendiri, terus nggak terlalu bulky gimana. Kita mau ngeliat ikan juga masih kelihatan. Ini kan lebar paling cuma 2 cm nih Om. Bener. Kalau yang di rumah kadang-kadang PR Lebar. Bongkar dulu gitu loh. Iya kan. Nah, belum lagi nanti kalau ininya kaitnya copot dan lain sebagainya, balasnya misalnya kebakar dan sebagainya. Ya ini kita juga baru nyoba sih. Cuman ya kembali lagi pengalaman Aquasonic ya udah lama lah. Udah lama ya pengguna aqua. Oke, tadi teman-teman ya kita udah ngobrol sama Ko Abed Aro Hostel, tempat penitipan arwana dan grooming juga. Jadi kita nggak nitip anak Om ya? Nggak titip anak. Nah kalau teman-teman ada yang mau nih kok mau nitip di sini nih, bisa kontak kemana nih kok? Kita bisa di DM di Instagram kita Aro Spasi Hostel. Aro Spasi Hostel. Itu Instagram sama Facebooknya sama. Sama ya. Ya teman-teman bisa di sini nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan Indonesia. Salam Esa Vlog.